Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi bekal amal saleh kita kelak di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu kitab yang berisi tentang kumpulan-kumpulan hadis Nabi yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan hadis terakhir yang kita bahas adalah hadis nomor berapa Pak Bu? Nomor 28. Nomor 28, yaitu tentang nopo? Tentang 3 wasiat dari sinten? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah membahas secara ringkas di pertemuan kemarin. Adapun malam hari ini kita akan membahas hadis yang berikutnya, yaitu hadis ke-29, yang mana kami beri judul pintu-pintu kebaikan dan bahayanya lisan. Jadi di dalam hadis ini, dan hadisnya cukup panjang Pak Bu, itu membahas tentang beberapa pintu-pintu kebaikan. Dan kemudian di akhir pembahasan Nabi SAW memberikan tips supaya kita bisa menjaga pintu itu. Sebagaimana kita punya rumah dan rumah itu ada pintunya, bagaimana cara kita menjaga supaya pintu itu tidak mudah dibobol, dikunci, dirawat, ya. Kemudian buka casing, alon, ya, aja jebret-jebret. Nah nanti Nabi SAW juga ngasih tipsnya, bagaimana supaya kita bisa menjaga pintu-pintu kebaikan itu. Di antaranya adalah lisan. Bagaimana pembahasannya? Kita dengarkan terlebih dahulu mengenai hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Fadal Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi
إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمشايخنا الذين هم جميع المسلمين وأشهدنا ويكون محمد بن رضي الله عنه قال رسول الله سكت به عبده ويدخل الجنة بمحمد عنها قال فإن يسر من يسر الله تعالى عليه الله لا يشرك به شيئا وإن الصلاة الزكاة ثم رمضان في البيت ثم قال على الأبواب الجنة والصلاة وفيها تعرف ما النار في الليل ثم تلا عن الله قال عن الإسلام عن الإسلام والسلام بالله قال من هذه الله بلسانه وقال عن نبي الله إنما أعبدون بما تكلم به وقال وقد يكتب الناس في النار على وجوههم وقال من آخرهم لا أصحي وأسنانهم وأخذ بيسي وقال حديث. Jazakallahu khairan. Hadis ini adalah sebuah riwayat yang dibawakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan terdapat dalam kitab hadis, yaitu dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni 'anil nar." Pernah suatu hari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana isi perkataannya itu berisi tentang sebuah permintaan. Kata beliau, "Wahai Rasulullah, tolong beritahu aku, akhbirni, tolong beritahu aku sebuah amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan bisa menjauhkanku dari siksa api neraka." Ini pertanyaan dari Mu'adz bin Jabal. Jeli atau kurang jeli, Pak Bu? Sangat jeli. Jadi beliau nggak cuma minta masuk surga, tapi juga apa? Dijauhkan dari neraka. Nek mlebu surga sih semua muslim masuk surga. Tapi masalahnya mampir neraka di situ apa ora gue. Nah, karena nanti kan ada hadis yang panjang itu, yang mana diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penghuni neraka yang keluar paling terakhir, dan dia adalah penghuni surga yang masuk paling terakhir. Berarti sebelum ke surga dia di mana dulu? Neraka. Nah, Mu'adz bin Jabal itu nggak pengen mampir dulu. Ini menunjukkan kejeliannya Mu'adz bin Jabal. Beliau pengen bisa masuk surga dan juga dijauhkan dari neraka. Makanya bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga menunjukkan kepada kita pentingnya bertanya kepada seorang ahli ilmu jika ada permasalahan yang belum bisa kita selesaikan. Kemudian setelah mendengar permintaannya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Laqad sa'altani an 'azim." Wahai Mu'adz, sungguh engkau telah meminta sebuah permintaan kepadaku
yang mana permintaan itu adalah permintaan yang sangat besar, permintaan yang sangat berat, permintaan yang sangat agung. Minta apa tadi? Masuk surga dan terhindar dari neraka. Ini permintaan yang sangat agung atau bukan? Sangat-sangat agung. Ya. Kalau misalnya cuma minta, ya Rasulullah, jaluk cempe 100 lah, itu lebih gampang, ya. Bahkan Rasulullah pun pernah ngasih ratusan unta, ya, atau domba kepada orang yang akan masuk Islam. Itu mudah, untuk perkara dunia mudah, tapi perkara akhirat itu urusannya juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW mengatakan, laqad sa'altani an 'adzim, engkau telah bertanya sebuah permintaan yang sangat berat, wahai Mu'ad. Sebagian ulama mengatakan, menjelaskan, azim di sini maksudnya adalah ungkapan Nabi SAW supaya orang yang mendengar hadis ini atau yang membaca hadis ini memperhatikan lebih apa yang akan disampaikan oleh beliau. Jadi beliau mengatakan azim itu supaya orang yang dengar lebih fokus lagi. Ini perkara yang sangat berat. Gak boleh saya sia-siakan. Kemudian setelah itu Nabi SAW menjawab, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Meskipun perkara ini adalah sesuatu yang berat, akan tetapi jika Allah memudahkan, maka Allah akan memudahkan dia. Dia akan mengarungi perkara ini dengan sangat mudah. Ya. Jadi Pak Bu, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kemudian kok kita alhamdulillah bisa menyelesaikannya, itu semata-mata taufik dari sinten? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudahan-kemudahan yang kita rasakan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kecerdasan kita, ya. Tapi itu semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, ya, memang ada beberapa ibadah yang berat, diantaranya itu sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kalian minta tolonglah dengan kesabaran dan sholat, karena sesungguhnya sholat itu adalah lakabirah, sesuatu yang berat. Orang itu kalau menjalankan sholat abot, kecuali illa alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Ya. Dan ini sebagai tanda Pak Bu, ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk menunaikan sholat 5 waktu, itu tanda berarti ada kekhusyuan di sholat kita. Ya mungkin pirang persen? 100%? 5% bembu ya. Tapi itu tanda ketika kita dimudahkan oleh Allah sholat 5 waktu, menjaga sholat-sholat yang wajib, bahkan mungkin sunnahnya, itu berarti kita dapat taufik, ya, ada kekhusyuan di sholat kita. Alhamdulillah. Kemudian kata Nabi SAW, beliau merinci amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Yang pertama, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a. Yang pertama adalah supaya engkau bisa masuk surga dan dijauhkan dari siksa api neraka, engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Jadi beribadah itu ikhlas untuk Allah dan tidak berbuat napa? Syirik. Ya. Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah, dan hendaknya engkau menunaikan salat, terutama salat-salat wajib. Yang ketiga, wa tu'tiz zakah,
dan hendaknya engkau menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan hendaknya engkau menunaikan puasa Ramadan. Yang kurang lebih tinggal pinten dinten malih niki? Semingguan apa ya? 9 hari lagi, Masya Allah. Berarti ini kajian terakhir di bulan ini. Ramadan, maghrib pada buka kan ya? Kajian ya kayaknya mengkondisit lah. Kajiannya pas traweh. Skultum, insya Allah. Nah, jadi puasa Ramadan yang keberapa? Keempat. Kemudian yang kelima, wa tahujjul bait, dan engkau menunaikan haji. Ini semua adalah termasuk dari rukun Islam. Jadi menunaikan rukun-rukun Islam, Pak Bu, itu adalah jalan supaya kita bisa menuju surga dan terhindar dari siksa api neraka. Dan semuanya harus ikhlas. Kemudian setelah itu Nabi SAW memberikan sebuah penawaran kepada Mu'adz bin Jabal mengenai amalan-amalan yang lain. Karena dalam Islam, amal soleh itu enggak hanya terbatas di rukun Islam, enggak hanya terbatas di rukun iman, tapi ada juga amalan-amalan lain yang kita bisa melakukannya sebagai tambahan pahala dan amal soleh kita. Rasulullah SAW memberikan sebuah penawaran kepada Mu'adz bin Jabal. Beliau bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, wahai Mu'adz, apakah engkau mau, wahai Mu'adz, aku beritahu tentang pintu-pintu kebaikan. Wahai Mu'adz, apakah kamu mau aku kasih tahu, aku tunjukkan kepadamu tentang apa tadi? Pintu-pintu kebaikan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, yang pertama, termasuk pintu kebaikan adalah as-saumu junnatun. Puasa itu, wahai Mu'adz, ketahuilah, dia adalah amalan yang bagaikan junnah. Junnah niku napa? Perisai, pelindung. Puasa itu bagaikan pelindung, wahai Mu'adz. Pelindung dari apa? Pelindung dari nafsu, pelindung dari siksa api neraka. Jadi orang yang berpuasa, baik itu puasa wajib maupun sunnah, dia telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa api neraka. Maka beruntunglah orang-orang yang menjaga puasa Ramadannya full 30 hari. Dan betapa beruntungnya mereka yang menambah puasa-puasa sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya seperti nopo? Puasa 6 hari setelah Ramadan, setelah Syawal, ya berarti Zulqa'dah ya. Setelah Ramadan berarti di bulan Syawal. Atau puasa Senin, Kamis, atau puasa Ayyamul Bid, ya. Puasa Asyura, napa malih? Puasa Dawud. Puasa mutih bener ora? Puasa mutih niku sing napa? Sega tok sing putih-putih, sega uyah ya. Ana puasa putih, ana puasa abang ya. Jadi yang kita amalkan adalah yang diajarkan saja oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Orang kadang yang diajarkan oleh Nabi saja kita masih lalai, terus ngapain kita sibuk dengan amalan-amalan yang nggak pernah diajarkan oleh Nabi? Yang diajarkan oleh Nabi saja masih lalai, kenapa kita harus sibuk dengan yang selainnya? Ini yang pertama, pintu-pintu kebaikan diantaranya adalah puasa. Ya. Dan puasa ini bagaikan perisai. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, maknanya adalah sutratun bainal abdi wa bainan nar. Puasa itu nanti di akhirat, Pak Bu, akan menjadi penutup antara seorang hamba dengan siksa api neraka. Jadi ditamengi, ya. Ditamengi, Pak Bu. Ketika orang perang, kemudian dia pakai baju anti peluru, lengkap-lengkip, merasa aman tidak kalau lagi jalan? Aman. Dia akan merasa aman dari tembakan-tembakan musuh. Tapi jebule ngindek apa? Ranjo yang udah main lombok. Ya. Nah, di sini para ulama menjelaskan perisai itu adalah untuk melindungi nanti di hari kiamat sebagai pelindung dia dari siksa api neraka. Kemudian amalan yang berikutnya, pintu kebaikan yang berikutnya adalah was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dari pintu-pintu kebaikan adalah amalan sedekah. Dan sedekah ini, Pak Bu, ada dua macam. Wasodaqatu aidon ala kismain, kata Syekh Saleh hafizahullah. Sedekah itu ada dua macam. Yang pertama adalah faridotin wahiyaz zakah. Ada sedekah yang hukumnya wajib, yaitu nopo? Zakat. Itu hukumnya wajib. Yang kedua adalah tatawwu', sedekah yang hukumnya sunnah, wahiyat tabarru'atu fi wujuhil khair. Dan sedekah yang hukumnya sunnah ini meliputi atau mencakup segala perbuatan yang baik, dan ini telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita telah bahas dua hadis yang isinya tentang nopo? Sedekah. Kasih kemutan panjenengan, ya. Apapun kesupen, dah lupa sedekah-sedekah, intinya amal baik, Ustadz. Iya betul, intinya seluruh amal baik itu sedekah. Senyum, menyingkirkan gangguan, nulungi wong kaboten, nyetep motor, apa malih, nukukna bensin, ngutangi wong, dandan payon, ya. Apa malih? Apa Pak? Ingin ngangkuti barang ke kendaraan, dan itu semua bisa terwakili dengan sholat duha dua rakaat. Ya. Intinya semua kebaikan itu dinilai sedekah. Ya. Dan sedekah ini, Pak Bu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bagaikan air yang nyiram api. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu perumpamaannya seperti air yang nyiram api. Apinya mati atau tidak? Mati. Dan ini adalah sebuah perumpamaan yang menggambarkan kepada kita, kalau kita pengen dosa-dosanya itu hilang, maka perbanyaklah sedekah. Makanya beliau, yaitu pensyarah hadis ini, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, mengatakan, fa idza aradta an tudfi'a sayyi'atika fa innaka tatasaddaqu 'alal muhtajin. Apabila engkau pengen dosa-dosamu itu dihapus, dosa-dosamu itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innaka tatasaddaqu 'alal muhtajin. Hendaknya engkau sering-seringlah bersedekah kepada orang yang membutuhkan.
sedekah kepada sinten? Orang yang membutuhkan. Butuh sama pengen ya, itu beda ya. Yang pengen tapi butuh ora sih ya. Yang butuh ya. Beda antara orang yang butuh dengan orang yang pengen. Kalau pengen itu kadang cuma nurutin apa? Nafsu. Kalau butuh itu memang ya perlu gitu. Makanya beliau menjelaskan sedekah yang paling afdal itu kepada orang-orang yang memang butuh. Ya, memang butuh, bukan sekedar pengen saja. Nah, ini pintu kebaikan yang keberapa? Kedua, yaitu amalan sedekah. Yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian yang ketiga, di antara pintu-pintu kebaikan adalah wassalatul rajuli min jawfil lail, yaitu salat malam, salat tahajud. Dan salat tahajud ini adalah salat sunnah yang paling afdol, Pak. Salat sunnah rawatib, salat sunnah-sunnah yang lain itu tingkatannya masih kalah dengan salat tahajud. Jadi salat sunnah yang tingkatannya paling tinggi itu tahajud. Tapi setinggi-tingginya salat tahajud masih kalah dengan salat subuh. Ya, jadi aja tahajudnya mempeng, subuhane melompong. Kenapa orang subuhan? Kurang ngerti apa? Membungi kita tahajudan, kembok ireng ya matanya ya. Kesel banget kok ya. Oh alah mas, tahajud karo subuh gue lebih penting subuhane. Loh tapi kan ke sholat sunnah paling afdol. Iya, sholat sunnah paling afdol, tapi sunnah mas. Sunnah karo wajib lebih gede gendi. Wajib lah. Maka jangan sampai salah dalam menempatkan. Apa dalilnya Ustadz yang menunjukkan bahwasanya sholat tahajud itu adalah sholat sunnah yang paling afdol, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ahabbus salati ilallahi salatu Dawud alaihi salam wa ahabbus siyami ilallahi siyamu Dawud alaihi salam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa sunnah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah puasa Dawud. Dan salat sunnah yang paling dicintai oleh Allah itu adalah salatnya Nabi Dawud. Bagaimana puasanya? Bagaimana salatnya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa kana yanamu nisful lail wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Salatnya Nabi Dawud, salat sunnahnya itu adalah beliau tidur, ya, tidur dulu. Jadi orang lek-lekan, ya. Yang pengen tahajud lah, lek-lekan di sit. Ya. Jebule wis tengah malam ngantuk orang sida tahajudan. Ya. Jadi Nabi Dawud itu kalau mau tahajud tidur dulu. Habis itu bangun di pertengahan malam. Habis itu sholat sampai sepertiga malam. Kemudian seperenam malamnya tidur lagi, bangun lagi untuk subuhan. Jadi bangun, tidur, bangun, tidur sebentar, subuhan. Itu sifat salatnya Nabi Dawud alaihissalam. Puasane pripun? Sehari puasa, sehari enggak puasa. Ya. Sudah ada yang pernah mempraktekkan? Kalau puasanya itu kayaknya udah pernah nggih. Salatnya kayak kok. Kayaknya seringnya kelabas. Mungkin malam ini nyolop jajal lah, praktek lah. Salatnya Nabi Dawud. Bismillah. Coba tangi wis. Wis komat.
Kudu pas as-salatu wassalam ya, tapi bis qomat ya. Allahumma musta'an. Jadi ini dalil yang menunjukkan salat sunnah paling afdol ya, salat sunnah paling afdal. Nah, setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini Pak Bu, salat apa? Salat tahajud. Beliau kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufaw wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun, sampai ayat fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini surat apa? Sajadah ayat 16 sampai 17. Setelah Nabi mengucapkan itu, beliau membaca ayat ini. Apa artinya? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka orang-orang yang beriman, itu lambung-lambungnya senantiasa pisah dari ranjang mereka. Pripun maksudnya? Lambung-lambung mereka itu pisah dari ranjang-ranjang mereka. Maksudnya pripun? Jarang tidur. Terus apa? Nonton Liga Champion? Salat ya, yad'una rabbahum, mereka berdoa salat kepada Allah Subhanahu wa taala, khaufan wa tama'a, mereka berdoanya dalam keadaan takut dan dalam keadaan tamak. Tamak niku pripun? Yang jaluk, minta kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan. Benar-benar minta kayak seorang anak kecil minta kepada ibunya. Ya, harusnya kita ketika berdoa kepada Allah itu seperti itu, ngerengek Pak Bu. Kudu, ya Allah, paham lah ya Allah, amin. Enggak kayak gitu, meskipun Allah maha tahu, ya sing sopan gitu ya. Ya Allah kayak biasa ya Allah, amin. Enggak boleh. Ya kalau dikabulna. Jadi yang diajarkan itu adalah berdoanya apa? Kita tomak, merengek. Ya. Dan di sisi lain mereka senantiasa berinfak atas rezeki yang Allah berikan. Nah, nanti balasannya apa? Orang-orang yang rajin tahajud ini yaitu surga. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Mereka akan mendapatkan surga yang mana di dalam surga itu enggak pernah sama sekali terbesit terlihat oleh manusia satupun. Min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang mana itu semua hanya untuk orang-orang yang balasan bagi orang-orang yang telah mereka melakukan amal soleh. Ini balasan bagi mereka yang menunaikan salat tahajud, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, berarti sudah berapa amalan ini? 5 tambah 3 8 ya. Setelah itu Nabi SAW melanjutkan sabdanya. Tsumma qala, beliau kemudian bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kulli wa abudihi wa dzirwati sanamihi. Wahai Mu'ad, apakah kamu mau aku beritahu tentang pokok segala perkara? Kemudian apakah kamu mau juga aku kasih tahu tentang tiang-tiangnya dan juga puncak tertingginya? Tawaran kedua tentang apa Pak Bu? Tentang pokok segala perkara. Yang kedua apa? Tiang-tiangnya, yaitu tiang-tiang perkara tersebut dan puncak dari perkara itu. Maka nggak ambil pusing, Mu'adz bin Jabal langsung menjawab, qultu bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasul. Apa itu pokok segala perkara dan apa itu tiangnya dan apa itu puncaknya? Maka Nabi SAW bersabda, Ra'sul amril Islam wa amuduhus shalah wa dzirwatu sanamihil jihad. Ketahuilah wahai Mu'adz, pokok segala perkara itu adalah Islam. Sandaran paling utama itu adalah Islam.
Orang kalau banyak masalah, maka hendaknya dia masuk Islam. Makanya pernah itu ada kisah nyata, Pak. Dan ini pernah saya sampaikan dulu kajian buka puasa di pondok. Tentang seorang non-muslim. Dia adalah orang yang sangat kaya. CEO kayaknya ya. CEO ya, Pak. Pemilik perusahaan yang sangat banyak, Pak. Orang Amerika. Dan dia memiliki hobi suka menggait karyawan-karyawan muslim. Ya, dia suka menggait karyawan-karyawan muslim. Nah, suatu hari orang ini masuk ke perusahaannya, ya, dia bos besar, dan kemudian dia ketemu dengan salah satu penjaganya, dan setiap hari ketemu itu karena dia seorang muslim yang ada di pintu depan. Kalau setiap ketemu pasti senyum. Selamat pagi Bapak, senyum. Selamat siang Bapak, selamat malam Bapak, senyum terus. Dan mukanya itu selalu merasa ceria. Kalau dilihat itu adem. Dan itu berjalan cukup lama, Pak. Sampai pada akhirnya si bos ini pun merasa heran. Kamu ini seorang penjaga perusahaan, apa tuh namanya nggih? Satpam nggih. Ya, yang buka pintu kemudian monggo itu. Apa bahasa mainnya apa? Security. Ya, security. Kamu ini cuma seorang security, tapi kok saya ngelihat kayaknya seneng temen gitu. Nggak pernah kayak ada masalah gitu. Beda dengan saya. Akeh perusahaannya tapi ini ruwet banget. Ya. Panjenengan nyangka nggak apa yang dijawab oleh security itu? Dia mengatakan, li'annani muslim. Saya ini begini karena saya adalah seorang muslim. Maka si bos ini pun heran. Masa kamu bahagia kayak gini karena kamu seorang muslim? Iya bos. Gak percaya gitu. Bentar. Kalau misalnya saya masuk muslim, kalau misalnya saya jadi seorang muslim, saya masuk Islam, apakah kamu bisa jamin saya akan mendapatkan ketenangan sebagaimana yang kamu dapatkan? Maka dengan sigap security ini ngomong, ya tentu bos, ya, tak jamin 100% kamu pasti senang. Baik, besok saya akan masuk Islam insya Allah. Enggak usah besok, sekarang saja. Ya. Akhirnya si security ini membawa siapa tadi bosnya ke salah satu pemuka agama. Jadi bukan dia yang memasukkan Islam. Karena dia sadar diri, saya bukan pemuka agama, ya, alangkah baiknya yang menuntut itu adalah pemuka agama. Akhirnya benar, singkat cerita didatangkan, lalu bersyahadatlah si bos ini, Pak. Ya, dan setelah bersyahadat, masuk Islam, dia mengatakan, demi Allah, baru kali ini kebahagiaan selama hidup saya yang saya rasakan, inilah kebahagiaan yang luar biasa. Jadi selama dia lahir sampai titik dia masuk Islam, Pak Bu, katanya dia belum pernah merasakan bahagia sebahagia dia setelah bersyahadat. Ya. Ini menunjukkan yaitu bahwasanya Islam itu adalah agama yang membawa kebahagiaan. Ya. Jadi kalau ada seorang muslim kok sampai naudzubillah murtad, itu dipertanyakan dia dalam beragama. Ya. Dipertanyakan dia dalam beragama. Tadi sampai mana? Rasul amri al-Islam. Pokok segala urusan itu adalah Islam. Kembali ke Islam. Ya. Wa amuduhu as-shalah, dan tiangnya Islam itu adalah salat. Kalau kita pengen Islam kita kokoh, jagalah salat kita. Nah, bisa jadi orang-orang yang murtad itu naudzubillah, mereka keluar dari Islam, mungkin salah satu penyebabnya karena tidak menjaga sholat. Ya. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya itu adalah jihad. Jadi jihad itu adalah perkara yang paling puncak, yang paling tinggi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tawaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga, tsumma qala ala ukhbiruka bimilaki au bimalaki,
Di sini yang bukunya panjenengan apa? Dimilaki nggih. Ya. Kemudian tawaran yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumaqala ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih." Kemudian wahai Mu'ad, apakah kamu mau aku kasih tahu bagaimana cara menjaga itu semua? Menjaga pintu-pintu kebaikan, menjaga Islam, menjaga amalan-amalan yang ada dalam Islam. Kamu mau tahu nggak, Mu'ad, bagaimana cara menjaga itu semua? Maka Mu'ad menjawab lagi dengan jawaban yang sama. Bala ya Nabi Allah. Tentu wahai Rasul, tentu wahai Nabi Allah, aku pengen bisa mengetahui tata cara menjaga Islam dan amalan-amalan yang ada di dalamnya. Langkah pertama wahai Mu'ad, sebelum Nabi menjawab, fa akhadha bilisanihi. Nabi SAW kemudian memegang lisannya. Wa qala kuffa 'alaika hada. Langkah pertama wahai Mu'ad, supaya kamu bisa menjaga itu semua, tahan ini wahai Mu'ad. Nabi sambil nopo? Memegang lisannya. Tahan ini wahai Mu'ad. Kalau kamu bisa nahan ini, niscaya kamu akan bisa menjaga agamamu. Faqultu ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Mu'ad pun pada saat itu heran, dan Mu'ad bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita itu berbicara? Apakah hanya karena kita ngomong kita kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Rasulullah? Jadi Mu'ad ini agak bingung, agak heran. Masa gara-gara perkara ngomong, masa dalam tanda kutip, gara-gara perkara ngomong bisa mlebu neraka? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sakilat ska ummuka ya Mu'ad." Celaka ibumu wahai Mu'ad. Nah, di sini maksudnya adalah celaka engkau wahai Mu'ad, semoga ibumu kehilanganmu. Itu terjemahan secara bebas. Tapi di sini maksudnya Rasulullah itu bukan mendoakan celaka untuk Mu'ad. Jadi orang Arab dulu itu secara spontan ngomong seperti itu, maksudnya adalah orang yang diajak bicara supaya nggak akan. Kalau kita ya contohnya apa? Masa gara-gara ngomong dewek mlebu neraka gigih katek nangene. Nah, kalau bahasa kita seperti itu. Perhatikan. Jadi sakilat ka ummuka ya Mu'ad, maksudnya itu adalah katekna wahai Mu'ad. Perhatikan apa yang akan aku ucapkan setelah ini. Wahal yakubun nasa finnari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahai Mu'ad, katekna. Perhatikan wahai Mu'ad. Sungguh betapa banyak orang-orang yang mana mereka dimasukkan ke dalam neraka dalam posisi wajahnya itu tengkurap, tersungkur, dikarenakan panen dosa dari lisannya. Lisan bisa panen dosa mboten Pak Bu? Bisa, sangat bisa. Contohnya napa? Ngrasani wong, ghibah, fitnah, dusta, napa malih? Napa? Ngrundeng, ya tidak nerima takdir, ya, atau misalnya mengumpat, mengucapkan kata-kata kufur. Itu kan dosa-dosa semua. Makanya Nabi SAW mengatakan jaga lisan. Dengan menjaga lisan, itulah langkah awal kita bisa beragama dengan baik. Karena lisan ini subhanallah tidak bertulang tapi lebih tajam dari pisau apa pedang samurai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Sampai berjumpa lagi insyaallah di bulan Syawal, atau apa? Apa masih satu lagi? Oh masih, insyaallah tanggal 17 atau 18, tergantung pemerintah nanti.
Itu hari apa sih? Oh, Rabu. Enggak hari tenang ini kasihannya. Biasanya anak pondok kan ada hari tenang gitu. Jadi insya Allah masih ada kajian satu lagi gitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.